Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Ini terkait dengan bahasa penduduk surga nantinya. Apakah jika seseorang tidak bisa berbahasa Arab, ya, dan kemudian disebutkan bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab, maka bagaimana nanti ketika orang tersebut berada di dalam surga? Ataukah misalnya seseorang yang tidak bisa bahasa Arab itu berarti dia tidak akan masuk surga? Nah, terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi teman-teman semuanya. Yang pertama adalah bahwa parameter seseorang kemudian akan masuk surga atau tidak ditentukan oleh bahasanya. Yang menentukan adalah amal solehnya, yang kemudian karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepadanya sehingga memasukkannya ke dalam surga. Kemudian yang kedua, terkait dengan bahasa penduduk surga. Sesungguhnya tidak ada teks secara tegas dan jelas baik di dalam Al-Quran maupun hadis tentang bahasa apakah yang nanti akan digunakan oleh penduduk surga dalam komunikasi mereka. Nah, perlu kita fahami bersama bahwa surga ini masuk dalam kategori hal-hal yang sifatnya gaib. Hal-hal yang gaib ini tentu tidak bisa kita ketahui kecuali melalui teks, ya, melalui wahyu, baik Al-Quran maupun Sunnah. Sehingga kita tidak bisa kemudian menyatakan dengan tegas, ya, bahasa apakah yang nantinya sesungguhnya akan digunakan oleh penduduk surga. Meskipun memang ada beberapa nas yang disandarkan kepada Nabi, ada yang menyebutnya hadis, tapi setelah diteliti dan dikaji oleh para ulama, dinyatakan bahwa hadis ini dhaif, atau bahkan ada yang mengatakan maudhu karena ada kesan Arabisasi atau apalah ya kemudian istilahnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sesungguhnya diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Nah, hadis yang disandarkan kepada Nabi ini berbunyi wahibbul araba li thalathin. Aku mencintai Arab itu karena 3 perkara. Yang pertama, li'anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamu ahlil jannati arabiyyun. Aku mencintai Arab karena 3 hal. Yang pertama, karena aku adalah orang Arab, dan kemudian Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan kalam atau perkataan, percakapan ahli surga nantinya adalah juga dengan bahasa Arab. Nah, mungkin sebagian orang menyandarkan pendapatnya bahwa bahasa yang akan digunakan oleh penduduk surga adalah bahasa Arab, ya, disandarkan kepada hadis ini. Meskipun memang kemudian kualitas dari hadis ini diragukan, sehingga teman-teman kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sifatnya gaib yang memang belum mampu kita ketahui secara pasti. Sehingga yang ketiga yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita perhatikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menciptakan kita di dunia ini secara beragam, baik dari sisi suku, adat, budaya, bangsa, dan juga bahasa. Nah, maka perbedaan-perbedaan ini memang merupakan sunnatullah, sehingga yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita berusaha sebaik mungkin menjalani kehidupan kita di dunia ini, memperbanyak amal soleh, sehingga kemudian kelak kita akan mendapatkan rahmat Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Adapun nanti di dalam surga, ya, orang-orang akan berbicara dengan bahasa apa, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu terlalu jauh untuk memikirkannya. Adapun terkait dengan bahasa Arab, karena memang merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah, kita sebagai umat Islam penting untuk mempelajarinya, ya. Namun bukan kemudian ini hukumnya fardu ain, tidak, ya kan, hukumnya fardu kifayah, Pak. Ya, artinya jika sebagian sudah ada yang bisa,
yang mampu menguasai, maka kemudian kewajiban yang lain gugur. Artinya karena memang kemampuan bahasa Arab ini akan membantu seseorang untuk memahami ajaran-ajaran agamanya secara lebih baik. Karena jika diwajibkan kepada semua orang tanpa terkecuali, tentu ini akan sulit ya. Nah, sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kita tidak perlu kemudian terlalu jauh memikirkan hal-hal yang sifatnya masih gaib dan kita belum mendapatkan nas secara sharih atau secara tegas dan jelas terkait dengan hal itu. Saya kira demikian yang bisa saya jawab. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.